Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan materi kita ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi yang baru, walaupun sebenarnya masih berkaitan dengan materi kita sebelumnya ya, yaitu transformasi Laplace ya. Di bahasan kita hari ini adalah transformasi Laplace ya. Nah, jadi kalau eh, mungkin kalian ingat di mekanika ya, di kuliah-kuliah awal mekanika, itu ada kalian mungkin familiar dengan kata transformasi ya. Ada transformasi koordinat, misalkan dari koordinat kartesian menuju ke koordinat polar ya. Jadi dari koordinat XY menuju ke R theta ya. Nah, transformasi Laplace ini kira-kira idenya sama seperti itu ya. Jadi kita mengubah suatu fungsi dengan eh, variabel bebas tertentu menjadi fungsi lain dengan variabel bebas yang bentuk yang lain dengan suatu bentuk transformasi tertentu. Misalkan untuk di sini itu adalah transformasi Laplace. Atau mungkin kalian pernah mengingat kalian mengingat materi sebelumnya di Fismat itu ada transformasi Fourier ya. Nah, itu kira-kira dia punya jenis transformasi yang mirip dengan transformasi eh, Laplace ya. Nah, dan transformasi ini itu berguna untuk memecahkan solusi dari persamaan diferensial biasa ya. Salah satu metode untuk memecahkan persamaan diferensial biasa. Jadi misalkan kita punya suatu fungsi, misalkan fungsi misalkan variabel t misalkan. Nah, kita lakukan transformasi Laplace sehingga dia akan menghasilkan fungsi baru yang lain dengan variabel bebas yang lain ya. Misalkan variabel p misalkan. Jadi dari fungsi t menjadi fungsi fungsi p ya dengan menggunakan transformasi Laplace. Di mana transformasi Laplace ini merupakan salah satu contoh dari suatu transformasi integral ya. Sama dengan transformasi Fourier ya, juga merupakan bentuk transformasi integral, di mana masing-masing transformasi tersebut itu bertujuan untuk satu hal. Misalkan untuk transformasi Laplace, yaitu untuk memecahkan persamaan diferensial biasa. Ya. Jadi misalkan kita punya suatu fungsi ya, misalkan sebut saja misalkan suatu fungsi eh, eh, dengan variabel t, fungsi fungsi t, kemudian kita lakukan transformasi ya, transformasi integral ya, maka dia akan menghasilkan em, dia akan menghasilkan suatu fungsi yang baru, sebut saja misalkan fungsi g, g di mana g ini merupakan fungsi dari variabel p misalkan. Jadi awalnya dia fungsi t, kita lakukan transformasi integral, menghasilkan suatu fungsi yang baru ya, yaitu fungsi p misalkan. Nah, salah satu contoh dari transformasi integral ini adalah transformasi Laplace ya. Ada juga misalkan kalau kalian ingat yaitu transformasi Fourier ya. Transformasi Fourier. Ada juga yang disebut sebagai transformasi Hilbert. Nah, ini contoh-contoh transformasi integral ya yang ada, di mana masing-masing itu mempunyai tujuan yang berbeda-beda ya. Misalkan transformasi Laplace itu untuk memecahkan persamaan diferensial. Nah, bagaimana bentuk transformasinya? Jadi kita tuliskan seperti ini ya. Jadi misalkan transformasi Laplace itu disimbolkan L seperti ini. L script
transformasi Laplace dari suatu fungsi, misalkan fungsi T ya, itu sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga dari fungsi T dikali dengan eksponensial berpangkat minus PT dt. Nah, ini akan menghasilkan suatu fungsi yang baru. Misalkan kita sebut saja V besar sebagai fungsi P. Jadi idenya seperti ini ya. Kita mengubah suatu fungsi T dengan menggunakan transformasi integral, yaitu transformasi Laplace, dengan bentuk formulanya seperti ini, dia akan menghasilkan suatu fungsi dengan domain yang baru ya, atau dengan variabel bebas yang baru. Misalkan di sini fungsi P seperti itu. Nah, untuk aplikasinya nanti akan kita bahas ketika kita mulai menggunakan transformasi ini untuk memecahkan persamaan diferensial parsial. Nah, kalau ditanyakan kenapa bentuknya seperti ini, kenapa integral FT dikali dengan eksponensial seperti ini. Nah, jadi ini bergantung dari siapa yang pembuatnya ya. Jadi kita juga bisa membuat transformasi, entah itu transformasi integral atau bentuk yang lain, eh, eh, bergantung apakah transformasi yang kita buat itu punya fungsi atau punya tujuan atau tidak. Jadi bebas saja sebenarnya kita mau membuat satu transformasi, misalkan di sini kita ganti misalkan bukan eksponensial, misalkan fungsi kosinus, itu terserah kita, tapi itu mempunyai tujuan tertentu. Transformasi yang kita buat itu memiliki fungsi tertentu. Nah, di sini transformasi Laplace ini dengan bentuk sedemikian itu berguna untuk nantinya memecahkan persamaan diferensial. Nah, kita akan coba lihat beberapa transformasi Laplace dari beberapa fungsi ya. Contoh misalkan kita punya FT, kita mulai dulu dari yang paling sederhana, misalkan FT-nya itu konstan ya. Jadi dia fungsinya misalkan konstan yang lebih besar daripada sebentar. Dia misalkan lebih dari 0 ya, seperti ini. Kita misalkan punya fungsi fungsi T, tapi dia konstan ya. Jadi sebenarnya dia bukan fungsi T ya. Nah, kita ingin ubah dia dengan menggunakan transformasi Laplace sehingga dia akan menjadi suatu fungsi P ya. Jadi tinggal kita masukkan saja ke formula ini ya. Jadi Laplacian dari C berarti ini sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga ft-nya adalah C dikali dengan E pangkat minus PT dt. Nah, karena C-nya konstan artinya dia bisa keluar ya. Jadi yang diintegralkan hanya eksponensialnya saja. Berarti ini akan sama dengan C integral dari E pangkat minus PT itu adalah minus 1/P, minus 1/P, kemudian dikali dengan eksponensial itu sendiri, minus PT, dengan batas 0 sampai tak hingga. Nah, ini tinggal kita masukkan batas-batasnya saja. Berarti ini akan sama dengan minus C/P, E berpangkat, T-nya diganti tak hingga, berarti minus tak hingga, dikurang E berpangkat 0 ya. Ini akan sama dengan minus C/P dikali dengan, ini sama dengan 1/E pangkat tak hingga, atau sama dengan 1/tak hingga. Sesuatu yang dibagi tak hingga berarti sama dengan 0 ya. Kemudian E berpangkat 0 sama dengan 1. Nah, berarti kita dapatkan ini sama dengan minus ketemu minus C/P. Ya. Jadi awalnya fungsinya sama dengan C, kita lakukan transformasi Laplace, berarti ini adalah P-nya. Simpelnya seperti itu ya. Kita ambil contoh yang lain, misalkan kita punya fungsi eksponensial. Kita punya Ft
di mana FT itu sama dengan misalkan E berpangkat minus AT. Nah, sehingga Laplace transformasi Laplace-nya, Laplace dari E berpangkat minus AT, tinggal kita masukkan ya. Berarti integral 0 sampai tak hingga FT-nya adalah E berpangkat minus AT, dikali dengan E berpangkat minus PT. DT. Nah, karena ini eksponensial, pangkatnya bisa ditambah ya. Berarti ini sama dengan integral 0 sampai tak hingga dari E berpangkat minus A ditambah P T dt. Seperti itu. Tinggal kita integralkan. Berarti ini akan sama dengan integral dari E berpangkat minus A tambah P T. Berarti seper koefisien di depan variabel bebasnya ya. Berarti seper minus A tambah P. Minus A ditambah P dikali dengan eksponensialnya. Minus A ditambah P T dengan syarat batas 0 sampai tak hingga. Nah, ini kalau kita masukkan ke syarat batasnya, maka akan didapatkan ini akan menjadi minus seper A ditambah P. Nah, ini akan sama dengan yang di atas ya. E berpangkat minus tak hingga sama dengan 1 dibagi E berpangkat tak hingga. Atau 1 dibagi tak hingga, berarti sama dengan 0. Sama. Berarti sama dengan 1 per A ditambah P. Nah, inilah FP-nya. Jadi dari sini E berpangkat minus AT, kita lakukan transformasi Laplace, dia menjadi 1 per A ditambah P. Jadi yang awalnya dia fungsi T, di sini menjadi fungsi P ya, di mana A di sini adalah konstan ya. Sama tadi yang ini, kalau yang ini dari C kita lakukan transformasi Laplace, dia menghasilkan fungsi C per P. Nah, kita ambil contoh yang lain lagi ya. Misalkan kita punya fungsi yang lain, misalkan kita punya FT itu sama dengan T ya, seperti ini. Maka L dari T itu sama dengan integral 0 sampai tak hingga T dikali E pangkat minus TT. Nah, ini harus kita selesaikan dengan integral parsial ya. Dengan memisalkan U dan dV-nya. Jadi dari sini kita bisa dapatkan, kita misalkan U-nya itu adalah T, berarti kita dapatkan DU-nya itu adalah DT. Kemudian dV-nya itu adalah minus E pangkat minus PT DT, berarti V-nya adalah integral dari dV ya, berarti sama dengan minus seper P E pangkat minus PT. Nah, baru kemudian kita masukkan ke sini ya. Sehingga integralnya sekarang menjadi integral UdV berarti sama dengan UV dikurang integral VdU ya. U-nya adalah T, kemudian dikali dengan V, UV berarti minus seper P ya. Berarti minus T per P, E pangkat minus PT, masukkan batasnya 0 sampai tak hingga, kemudian dikurang integral VdU ya. Integral VdU berarti integral VdU ya. Integral VdU minus seper P-nya bisa keluar. P-nya berarti E pangkat minus PT DU. DU-nya menjadi DT ya. Seperti ini. Nah, ini tidak lain. Ini sama dengan integral. Ini dari 0 sampai tak hingga ya. Dari 0 sampai tak hingga. Integral E pangkat minus Iya. PT itu sama dengan Enggak, kalau ya, apa? Bisa kan.
Nah, integral E pangkat minus PT itu akan sama dengan minus ya. Minus seper P. Minus seper P. Sebentar. Ini menjadi minus seper P dengan batas 0 sampai tak hingga. Oh, sorry. Minus seper P dari E pangkat minus PT. Ya, seperti ini. Dengan batas 0 sampai tak hingga ya, seperti itu. Berarti ini akan menjadi sebentar. Oh sorry, ini jadi plus di sini ya, karena ini kan integral VDU-nya di sini ada minus seper P. Jadi minus seper P ketemu dengan minus jadi plus. Nah yang ini integral ini sama dengan yang tadi ya. Ini akan menjadi 0 minus pangkat minus PT, batasnya 0 sampai tak hingga. Ini akan menjadi minus 1 ya, sama seperti ini. Jadi di sini akan menjadi seper P. Ya, kemudian suku yang ini, nah kita lihat di sini batasnya 0 sampai tak hingga, berarti masuk T-nya di sini diganti tak hingga ya. Ini berarti akan menjadi berarti minus tak hingga per P, kemudian dikali dengan seper E berpangkat tak hingga ya. Kemudian dikurang 0. Ini 0 berarti 0 di sini ya. 0 dikali dengan E berpangkat 0 berarti 0 di sini. Nah, seperti ini. Nah, kita perhatikan di sini ada tak hingga per P dan di sini ada seper E pangkat tak hingga. Nah, kalau kita perhatikan ini dia eksponensial. Kalau kita plot ya, kita ingin menentukan berapa nilai ini, yang mana, apakah dia akan sama dengan tak hingga atau sama dengan 0 ya. Kalau kita plot misalkan ini, kita plot ya, maka suku tak hingga per P ini itu dia akan berbentuk linear ya. Dia akan berbentuk linear untuk menuju ke tak hingga. Sedangkan untuk yang suku seper E pangkat tak hingga itu berbentuk eksponensial turun ya. Seperti ini. Maka kalau kita perhatikan yang lebih dulu mencapai 0 itu adalah eksponensialnya ya. Sebelum suku yang pertama ini itu mencapai tak hingga ya. Sehingga ini akan istilahnya dia akan menang dibandingkan suku ini ya. Sehingga ini akan menjadi sama dengan 0 ya. 0 juga. Bisa dibayangkan ya. Jadi kalau kita istilahnya mengadu kedua suku ini karena ini juga tak hingga, sedangkan ini seper pangkat tak hingga, karena ini eksponensial, maka dia akan lebih dulu menuju 0 dibandingkan ini menuju tak hingga ya. Sehingga sebelum dia menuju sampai di tak hingga, dia akan terlebih dahulu dikalikan dengan 0 ya. Sehingga suku yang pertamanya akan menjadi 0. Nah, sehingga L untuk T itu akan menjadi seper P dikali dengan seper P atau sama dengan seper P kuadrat. Nah, itu untuk FT-nya sama dengan T. Nah, bagaimana kalau T kuadrat? Kalau T kuadrat, misalkan kita punya FT sama dengan T kuadrat, tinggal kita masukkan ya. Berarti L transformasi dari T kuadrat itu sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga T kuadrat E pangkat minus PT dt. Nah, nah ini sama kita bisa gunakan dia apa? Nah, ini bisa kita nyatakan dia dalam integral untuk FT-nya sama dengan T ya. Ini kalau kita pisahkan kan dia akan menjadi sebentar. Ini sama kita akan lakukan integral parsial ya, tapi saya akan langsung saja ya. Kalian bisa coba cek. Kita misalkan
U-nya itu adalah T kuadrat dan dV-nya adalah E pangkat minus PT dt. Nah, maka dia akan menghasilkan persamaan seperti ini. Ini akan menjadi minus T kuadrat per P dikali dengan E pangkat minus PT untuk batas 0 sampai tak hingga. Kemudian ditambah dengan di sini akan menjadi 2 per P integral dari 0 sampai tak hingga T E pangkat minus PT dt. Nah, ini tinggal kalian coba cek sendiri ya. Jadi misalkan U-nya itu adalah T kuadrat, kemudian DU-nya berarti sama dengan 2 dt seperti ini. Kemudian dV-nya itu adalah E pangkat minus PT. Berarti V-nya sama dengan integral E minus PT dt. Nah, nanti tinggal dimasukkan ke bentuk integral parsial akan didapatkan seperti ini ya. Berarti UV ya, UV, V-nya yang ini. Ini kan integralnya adalah minus 1 P E pangkat minus PT ya. Berarti U dikali dengan U-nya T kuadrat. T kuadrat dikali dengan minus 1 P E pangkat minus PT. Kemudian ditambah integral dari V ini DU. Ya, dimasukkan ke sini. Nah, ini akan sama dengan 0. Karena sama seperti tadi, bagian eksponensialnya akan mendominasi. Ya. Nah, sedangkan ini kita sudah dapatkan tadi. Yang ini itu sama dengan untuk yang ini ya. Integral dari transformasi Laplace dari fungsi ft-nya sama dengan t. Di mana ini akan sama dengan 1 P kuadrat. Ya. Berarti kita akan dapatkan nanti L untuk t kuadrat itu sama dengan 2 per P pangkat 3. Ya. Nah, kita akan melihat pola di sini ya. Kita akan melihat pola nantinya bagaimana kalau T-nya berpangkat N ya. Nah, bagaimana kalau FT-nya T pangkat 3? Setelah kita dapatkan ini, nanti kita akan dapatkan polanya seperti apa ya. Misalkan T-nya pangkat 3. Berarti L dari T pangkat 3. Tinggal kita masukkan ke integralnya. 0 sampai tak hingga. Di sini berarti T pangkat 3, E pangkat minus PT. T, seperti ini. Nah, dengan cara yang sama, dengan menggunakan integral parsial, ini akan didapatkan minus T pangkat 3 per P, E pangkat minus PT, 0 sampai tak hingga. Kemudian di sini ditambah 3 per P, integral 0 sampai tak hingga, dari T kuadrat, E pangkat minus PT dt. Nah, ini akan sama dengan 0 ya. Akan sama dengan 0. Kemudian suku yang ini tidak lain adalah transformasi Laplace dari F sama dengan T kuadrat. Ya. Di mana tadi sudah kita dapatkan ini sama dengan 2 per P pangkat 3. Artinya L untuk T pangkat 3 itu sama dengan 3 kali 2 berarti 6 per P pangkat 4. Nah, dari sini kita akan melihat pola ya. Kalau kita coba bariskan dia, untuk L dari T itu sama dengan 1 P. Kemudian untuk L T pangkat 2 itu sama dengan 2 per P. Sorry, saya coba lihat kembali. 2 per P pangkat 3 ya. Kemudian untuk L T pangkat 3 itu sama dengan 6 per P pangkat 4. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bagaimana untuk L T berpangkat N. Nah, kalau kita lihat polanya di sini kan pangkatnya itu dia sebentar. Pangkat P-nya nah, kita bisa dapatkan hubungan seperti ini. Jadi transformasi Laplace dari T pangkat N untuk N-nya lebih besar daripada 0 ya. Untuk N-nya lebih besar daripada 0,
itu sama dengan N faktorial dibagi dengan Pn tambah 1. Ya. Jadi kalau misalkan N-nya 0 ya, sorry, ini tadi sebentar. Tadi ini L yang oh ya, jadi jika N-nya sama dengan 1 ya. Sebentar. Saya kayaknya ada yang keliru. Oh sorry, ini tadi 1/P² ya untuk LT. Ini 1/P², sorry. Oke. Kalau yang L-nya konstan, dia sama dengan 1/P ya. Mana tadi? Nah ini. Oke. Jadi kalau N-nya sama dengan 1, di sini ya. Ini kan T berarti N-nya sama dengan 1. Maka eh, kalau N-nya sama dengan 1, berarti fungsi P-nya itu akan sama dengan 1 faktorial per P ditambah 1 ditambah 1. 1 faktorial adalah 1/P². Sama ya. Kemudian untuk N sama dengan 2, berarti FP-nya itu akan sama dengan 2 faktorial dibagi dengan P2 ditambah 1. Nah, ini sama dengan 2/P². Kalau N-nya sama dengan 3, berarti FP-nya itu sama dengan 3 faktorial dibagi dengan P/3 tambah 1. 3 faktorial kan sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 ya. Per P²4. Sehingga kita dapatkan FP-nya sama dengan 6/P². Nah, jadi untuk fungsi T berpangkat N, kita dapatkan formulanya seperti ini. Kita dapatkan hubungan seperti ini. Ya. Nah, kita coba fungsi yang lain lagi. Misalkan kita punya fungsi trigonometri ya. Misalkan contoh yang lain lagi. Kita punya fungsi misalkan FT sama dengan sin AT ya. Nah, ini tinggal kita masukkan ya, berarti transformasi Laplace dari sin AT berarti sama dengan integral 0 sampai tak hingga sin AT E berpangkat minus PT dt. Nah, ini juga kita harus menggunakan integral parsial ya, di mana kita ambil misalkan punya itu adalah sin AT, berarti DU-nya itu adalah A cos AT. DV-nya itu adalah E pangkat minus PT dt, berarti V-nya sama dengan minus 1/P E pangkat minus PT. Nah, baru kita kemudian masukkan ke sini ya. Berarti ini akan sama dengan UV, integral UdV sama dengan UV, berarti sin AT dikali dengan minus 1/P E pangkat minus PT ya. Berarti minus sin AT per P E pangkat minus PT 0 sampai tak hingga. Kemudian dikurang integral VDU. Integral VDU berarti integral ini DU ya. Ini. Nah, ini karena ada minus berarti di sini menjadi tambah. Kemudian karena A dan P-nya itu konstan, dia bisa keluar. Berarti sama dengan A per P integral 0 sampai tak hingga cos AT dikali dengan E berpangkat minus PT dt. Seperti ini. Nah, ini akan sama dengan 0 ya. Karena di sini ada suku E berpangkat minus PT-nya ya. Sama seperti contoh yang sebelumnya. Berarti ini akan sama dengan 0. Nah, sekarang tinggal yang kedua. Nah, yang kedua ini lagi-lagi harus diselesaikan dengan integral parsial ya. Ini harus diselesaikan dengan integral parsial kembali. Di mana misalkan kita akan misalkan di sini berarti U-nya menjadi cos AT, berarti DU-nya itu sama dengan minus A sin AT dt ya. Ini ada dt di sini.
Kemudian dv-nya itu adalah E pangkat minus PT dt. Berarti V-nya itu sama dengan minus 1/P E pangkat minus PT. Nah, sama seperti tadi ya. Ini tinggal kita masukkan, kita akan dapatkan integral yang ini ya. Berarti ini akan sama dengan sebentar. Ini kita tuliskan kembali ya. Berarti ini integral sin AT E pangkat minus PT itu akan sama dengan yang suku yang ini ya. Karena suku yang ini itu sama dengan 0. Berarti suku yang ini itu sama dengan suku yang ini. Di mana suku yang ini itu harus diselesaikan lagi dengan integral parsial ya. Berarti di sini bisa kita tuliskan ternyata integral 0 sampai tak hingga dari sin AT E berpangkat minus PT dt itu sama dengan ini A per P ya. A per P dikali dengan integral parsial ini lagi ya. Berarti UV berarti di sini cos AT dikali dengan minus 1/P ya. Berarti minus cos AT per P E berpangkat minus PT batas 0 sampai tak hingga. Kemudian dikurang integral VDU. Integral VDU berarti yang ini ya. Integral V minus minus berarti tetap minus ya. Integral VDU 1/P-nya bisa keluar, A-nya keluar. Berarti A per P integral sin 0 hingga sin AT E berpangkat minus PT dt. Nah, kalau AP-nya kita kalikan masuk, berarti akan didapatkan di sini minus A cos AT per P kuadrat E pangkat minus PT 0 sampai tak hingga. Kemudian ini akan sama dengan A kuadrat per P kuadrat integral 0 tak hingga sin AT E berpangkat minus PT dt. Nah, kalau kita lihat ini akan menjadi integral parsial lagi ya. Dan itu akan berulang secara terus-menerus. Nah, tapi kita ada trik di sini. Bagaimana caranya? Kita bisa menyatakan integral sin AT E pangkat minus PT, karena ini dia sama ya. Suku yang ini sama, yang ini, dan yang ini sama. Sehingga suku ini, itu bisa kita pindahkan ke ruas kiri ya. Bisa kita pindahkan ke ruas kiri. Dan perhatikan suku yang ini, itu akan sama dengan, kalau ini tak hingga, berarti akan 0 ya. 0, kemudian ditambah untuk 0 berarti di sini akan ada cos 0. Cos 0 itu sama dengan 1 ya. Berarti akan ada A per P kuadrat dikali dengan minus 1 ya. Minus 1 dikali minus maka akan ada 1/P kuadrat di sini. Nah, maka kita akan dapatkan sekarang persamaannya menjadi kalau suku yang kedua yang dipindahkan ke ruas kiri maka akan menjadi 1 ditambah A kuadrat per P kuadrat dari integral 0 sampai tak hingga sin AT E berpangkat minus PT dt itu sama dengan A per P kuadrat ya. Sorry, ini ada A-nya di sini. Ini A di sini. A per P kuadrat. Artinya integralnya itu sama dengan A per P kuadrat dibagi dengan yang ini ya. Berarti integral 0 sampai tak hingga dari sin AT E berpangkat minus PT dt itu sama dengan A per P kuadrat itu dibagi dengan 1 ditambah A kuadrat per P kuadrat. Atau kalau kita samakan penyebutnya yang di bawah, berarti A per P kuadrat dibagi dengan ini menjadi A kuadrat ditambah P kuadrat per P kuadrat. P-nya bisa kita coret ya. Bisa kita coret. Berarti ini akan sama dengan A per A kuadrat ditambah P kuadrat. Nah, itu adalah integral yang ini ya. Nah, ini itu tidak lain adalah transformasi Laplace dari sin AT ya. Berarti dari sini kita dapatkan transformasi Laplace dari sin AT
Itu sama dengan A per A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, saya kira untuk sesi pertama cukup sampai di sini. Kita akan break dulu dan nanti akan dilanjutkan di sesi yang selanjutnya.